Halo Sobat Serut, kembali lagi nih kita di Kosan Serut, konten kesehatan Serpong Utara episode kelima. Nah, saya Dr. Ratu Paradila. Hari ini udah ditemani narasumber kita nih, dokter spesialis anak, Dr. Cempaka, spesialis anak dari Serpong Utara. Nah, selamat datang dokter. Selamat datang Dr. Ratu. Oke, jadi kesibukannya apa nih dok hari ini? Kesibukannya seperti biasa, lagi sibuk ngurusin anak-anak stunting Tangerang Selatan. Masih banyak ya dok kasusnya? Banyak banget, dikirim ke Serpong Utara, dikirim dari teman-teman puskesmas atau teman-teman dari kader-kader posyandu, kirim gitu ke sini, ke rumah sakit Serpong Utara. Oh, kira-kira kalau sehari poli itu pasien stunting bisa berapa dok? Waduh, kalau angkanya macam-macam ya, cuman pasti ada. Nah, kalau stunting sendiri itu masih banyak banget, terutama di Indonesia masih juara 5 kita loh se-Asia loh. Se-Asia untuk angka stunting di Asia, Indonesia masih juara 5 besar. Keren gak tuh? Keren banget. Padahal kita Tangerang Selatan juga banyak ya udah. Tangerang Selatan juga salah satunya Banten dan Jawa Barat menempati posisi yang lumayan. Padahal kita nih kota besar loh, kita di tengah kota ya posisinya, tapi tetap masih banyak ya pasiennya. Makanya stunting ini masih topik yang hangat banget sebenarnya untuk dibahas di kesehatan Indonesia, dan masih kasusnya banyak juga. Nah, soalnya stunting kan juga nggak berkembang juga ya dok. Iya, nggak cuma pendek, stunting itu bukan urusan pendek aja, tapi jangka panjangnya lebih serem lagi. Bisa bikin gangguan prestasi, gangguan kognisi, cari kerja nanti susah, mau jadi tentara, mau jadi polisi nggak bisa karena pendek, gimana dong? Gitu. Jadi concern di Indonesia, di dunia bahkan, karena memang stunting sendiri efeknya bukan cuma jangka pendek tapi juga jangka panjang. Nah, kalau stunting kan pertumbuhan anaknya terganggu nih dok. Nah, kalau stunting itu ciri-cirinya apa sih kalau di anak biasanya yang paling terlihat? Oke, kalau ciri-ciri stunting nih paling sering istilah dari keluarga itu adalah ibu datang, dokter anak saya beratnya segini-segini aja, udah nggak naik 3 bulan terakhir, atau stuck berat badannya, atau malah turun. Nah, itu adalah ciri-ciri awal dari stunting. Jadi kalau kita ngomongin stunting, awalnya selalu dimulai dari gagal bertumbuh, atau dulu sebutnya gagal bertumbuh, kalau sekarang kita sebutnya weight faltering. Jadi berat badannya tidak naik sesuai dengan kurva pertumbuhan. Jadi kalau dulu bilangnya gagal tumbuh, nggak berhasil naik nih, anaknya kita kasih makan kok dok, anaknya kita kasih susu kok dok, tapi kok berat badannya stuck ya dok. Nah, itu adalah ciri awal terjadinya stunting. Nah, kalau untuk pasien stunting ini dok, anak itu pemantauan tinggi dan berat badannya idealnya berapa lama ya dok? Berapa bulan sekali gitu? Wah, enak banget loh, kita tinggal di Indonesia itu udah ada posyandu deket sama rumah setiap bulan. Pemantauannya pun sama, berarti untuk pengukuran tinggi dan pengukuran berat badan bisa dilakukan setiap bulan di posyandu aja. Itu sifatnya screening. Jangan lupa kalau minta timbang di posyandu, minta dibuka bajunya, dibuka pampersnya. Jangan ditambah baju, jangan ditambah pampers. Kalau ditambah berat pampers dengan berat baju, belum tentu bulan depan dengan baju yang sama dan dengan pampers yang sama. Jadi ukuran penimbangannya bisa berbeda gitu. Jadi kalau ditimbang ya harus idealnya bagaimana. Kalau sebelum 2 tahun berarti pakai timbangannya yang duduk, atau ukur tingginya juga yang tidur. Kalau udah di atas 2 tahun berarti pakai timbangan yang berdiri seperti timbangan dewasa, ukur tingginya juga tingginya dia berdiri gitu. Jadi harus alat ukur dan pengukurannya juga harus sesuai untuk dapat hasil yang sesuai juga. Itu bisa dilakukan di posyandu. Jadi idealnya sebenarnya bajunya dilepas semua ya dok? Iya dong, bulan depan mau pakai baju yang sama. Ya soalnya kalau misalnya di posyandu kan kalau misalnya masih dilihat tuh dia masih pakai baju gitu. Boleh lah minimal bajunya tipis, jangan pakai baju jeans, jaket tebel ya. Jadinya nanti menusarkan ukuran berat badan yang sebenarnya. Kayak mungkin juga seperti topi juga harus dilepas kalau ukur tinggi. Nah, sepatu harus dilepas kalau sepatu juga tidak boleh dipakai waktu ukur tingginya. Gitu. Tapi kalau dari secara
kasat mata gitu dok, ada ciri khas tertentu nggak dok untuk pasien anak yang stunting? Ciri khasnya adalah anaknya kelihatannya kecil. Kecil. Iya, beda dengan anak yang pendek dan anak yang kurus dan anak yang gizi buruk. Anak stunting itu kelihatannya kecil, jadi tinggi dan beratnya dia proporsional. Jadinya dia kesannya bukannya kurus tapi dia kecil. Walaupun dia usianya misalnya 2 tahun, kelihatannya seperti anak 1 tahun atau 1 tahun setengah. Itu khasnya. Itu terjadi pada anak stunting. Jadi kelihatannya dia nggak kelihatan kurus, makanya orang tua sering bilang anak saya walaupun kecil aktif dong gitu. Tapi ketika kita ukurkan, loh kok ternyata berat badannya kurang, loh kok tingginya juga ternyata kurang, tidak sesuai dengan usianya. Nah itu adalah ciri khas dari stunting. Jadi cara gampangnya paling minimal bandingin anaknya dengan teman-temannya ya. Tidak boleh dibandingkan dong. Kalau kita bandingkan dengan yang normal, mungkin kita punya patokan yang benar. Tapi kalau di Indonesia sendiri 20% anak masih stunting. Jadi 1 dari 5 anak Indonesia itu stunting. Jadi kalau kita bandingin stunting juga, ya yang kita bandingin sama. Jadi Sama-sama stunting. sama stunting. Jadi normal kok. Jadinya normalisasi stunting jadinya ya. Nggak boleh itu. Jadi kalau mau anaknya jadi ini kecil apa kurus apa stunting apa bukan ya diukur, diplotkan ke kurva WHO, disesuaikan dengan usianya, dengan jenis kelaminnya. Kalau dia di atas min 2 SD ya harusnya itu aman. Dan bukan cuma itu, bukan kurva pada saat itu, dia harus bertumbuh, tidak ada weight faltering. Jadi dia pertumbuhannya mengikuti kurva pertumbuhan normal. Jadi konstan tiap bulan dia akan naik. Itu sudah ada tulisannya di buku KIA yang warna pink. Kalau kita lihat di bawahnya itu ada kenaikan berat badan minimal lah, bisa diikutin pola pertumbuhannya dengan yang itu, mengikuti garis pola pertumbuhan yang normal, tidak boleh di merah dan tidak boleh di hitam, dan sticknya selalu ke atas, tidak boleh datar ataupun menurun. Nah terus banyak juga dok pertanyaan dari DM di Instagram gitu. Nah pertanyaannya ini emang benar ya dok kalau stunting ini cuma terjadi di keluarga yang ekonomi menengah ke bawah gitu? Nah kalau kita lihat faktor resiko stunting itu nggak intinya kan adalah stunting itu adalah dia pendek karena kekurangan nutrisi yang jangka panjang atau kronis. Jadi kalau kita ngomongin nutrisi ya berarti yang kita pikirkan adalah pertama dia cukup, kita kasihnya sudah cukup itu artinya adalah bukan cuma masalah ekonomi. Jadi orang tuanya bukan secara ekonomi yang tidak mampu memberikan makan, tapi ternyata yang mampu memberikan makan pun yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara pemberian makan yang optimal juga bisa menyebabkan stunting. Contoh misalnya, dokter anak saya nggak mau nih makannya, tapi sukanya snack. Kalau makan snack dia lahap, tapi tidak diperhatikan ternyata snack yang diberikan itu tidak memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah, dengan kebiasaan yang kurang tepat itu bisa menyebabkan stunting juga. Jadi bukan berarti orang tua yang pasti yang tidak mampu memberikan makanan aja yang anaknya bisa jadi stunting. Ternyata orang tua yang ternyata ekonominya mampu, ternyata yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kecukupan nutrisi pada anak juga bisa menyebabkan stunting. Gitu. Nah kalau untuk pemberian makanan yang optimalnya ini kira-kira apa ya dok? Kalau untuk anak-anak, untuk optimalnya sesuai dengan program Kemkes yang sudah dijelaskan, ada isi piringku itu dia lengkap, seimbang. Isinya harus ada karbohidratnya. Karbohidrat itu bisa pilihannya karena kita di Indonesia adalah nasi, kemudian bisa juga diganti dengan ubi, bisa diganti dengan kentang ataupun jagung, itu adalah karbohidrat. Kemudian jenis protein ada yang hewani dan nabati. Kalau yang nabati sifatnya kalau di Indonesia sering kita makan tahu tempe. Nah itu dari protein juga tapi sifatnya nabati. Bisa juga dari yang hewani ya tentu saja kalau di Indonesia yang umum adalah telur, ikan, ayam, itu kan yang umum kita konsumsi. Kalau untuk masalah stunting kita optimalkan di proteinnya yang hewani ya. Kalau yang nabati boleh dikasih tapi kita tetap optimalkan yang di hewani. Kemudian yang terakhir adalah yang nggak boleh kita lupain ada lemak. Bukan berarti lemak selalu jahat ya. Kalau di anak-anak lemak juga dibutuhkan untuk metabolisme tubuhnya. Kemudian itu sih yang bisa dikasih ke anak-anak sebenarnya sama isi piring kita, mungkin hanya kita menyesuaikan soal tekstur, komposisi, kemudian rasa.
Kalau untuk susu gimana? Mungkin ada tuh anak-anak yang nggak suka minum susu. Susu kalau masih usia minum susu seperti usia 0 sampai 6 bulan kan ASI. Itu harus. Kemudian 6 sampai 12 bulan masih boleh kita minumkan susu. Bahkan ASI sampai 2 tahun ya. Kalau ASI sampai 2 tahun. Susu tidak, hanya sebagai pelengkap selama nutrisinya terpenuhi dari makanan padat, pertumbuhan dan perkembangan juga terkejar. Jadi susu tidak perlu diberikan secara rutin setelah usia 2 tahun gitu. Tapi kalau ASI sendiri boleh dikasih sampai usia 2 tahun. Cuman perlu di note, kalau kita memberikan ASI 2 tahun, jangan lupa kita tetap pantau pertumbuhan dan perkembangannya. Memang benar ASI boleh kita kasih sampai 2 tahun atau bahkan lebih juga boleh. Tapi kita harus memperhatikan kalau dengan pemberian ASI mengganggu, tidak mencukupi kebutuhan nutrisi dari si anak, kita tidak boleh memaksakan. Jadi kalau kita misalnya sampai usia 2 tahun dokter masih nenen aja dong, sampai akhirnya anaknya nggak mau makan misalnya, mengganggu nutrisi kan, akhirnya dia tidak pernah menghabiskan porsi makannya. Harusnya kan usia 2 tahun harus sudah makan 1 piring nih. Tapi karena anakku nenen terus dok, ASI aja, kita tidak tahu jumlah ASI yang diminum berapa, kemudian apakah mencukupi nutrisinya lah dok. Nah, cara tahunya gimana ya? Kita ukur hasil akhirnya ada kenaikan berat badan, pertumbuhannya akhirnya menunjukkan kenaikan tinggi badannya. Jadi kalau mau ASI 2 tahun, nah boleh banget malahan, asal tetap dipantau pertumbuhan dan perkembangannya, dia mengejar garis pertumbuhan normal. Nah, kalau untuk stunting sendiri dok, kalau bisa diabaikan bahayanya bisa gimana tuh? Wah, bahaya banget. Bayangin kalau generasi kita selanjutnya semakin pendek. Wah, mungkin 20-30 tahun kemudian apa kita nanti jadi kerdil semua? Saya pendek lagi dok. Gimana dong? Dokternya bongsor. Jadi kalau stunting efeknya jangka panjang, jangka pendek. Yang paling gampang adalah jangka pendek. Coba kalau kita perhatikan anak usia di bawah 2 tahun misalnya. Dokter ini belum lancar bicara, dokter belum lancar jalan, dia akan mengganggu kognitifnya dia. Kemudian dokter, ini kok anak saya gampang banget sakit ya dok? Gitu. Jadi stunting itu dia mengganggu sistem imun, mengganggu kognitif, anaknya jadi sering sakit-sakitan. Yang dapat orang tuanya, kalau anak sakit kan gak mungkin gak ditemuin. Akhirnya orang tuanya jadi gak kerja, mengganggu produktivitas kerja orang tuanya juga. Jangka panjangnya apa dok? Lebih serem lagi jangka panjangnya. Jangka panjangnya kalau dia stunting, kecil stunting gak kita atasi dari awal, itu adalah dia mengganggu IQ. Jadi IQ-nya sudah ada penelitiannya di Bali, di Nusa Tenggara sudah ada penelitiannya. Ada gangguan perkembangan, kemudian penurunan IQ, kemudian akhirnya mengganggu terjadi penurunan prestasi juga. Jadi kalau anak yang stunting, dia naik kelasnya susah. Kemudian gampangnya aja deh, kalau dia pendek kan nggak mungkin kecilnya pendek, gedenya tinggi. Oh iya, mungkin nggak. Akhirnya dia kalau cari kerja dengan yang membutuhkan kriteria tinggi, jadi nggak bisa seperti kayak mau jadi abri misalnya, mau jadi pilot misalnya, atau mau jadi polisi. Tinggi badan. Akhirnya anak-anaknya punya cita-cita polisi nggak bisa, kan kasihan ya, sedih. Nah, terus kalau untuk pencegahan stunting nih dok, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dok ya. Nah, itu pencegahannya baiknya gimana untuk mencegah stunting? Nah, kalau untuk mau mencegah stunting itu ya berarti kita harus mempersiapkan nutrisi dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu adalah critical periodnya kita. Jadi kalau kita mau anak kita nggak stunting, bahkan dari sebelum hamil pun kita sudah mempersiapkan. Ketika hamil kita sering kontrol vitamin yang diberikan diminum. Ada beberapa vitamin kan yang wajib diminum selama hamil, itu harus diminum. Kemudian setelah lahir dipastikan kalau bisa diusahakan anaknya jangan sampai berat badannya lahir rendah di bawah 2,5 kilo, jangan sampai lahirnya kurang bulan atau prematur. Kemudian setelah lahir 6 bulan pertama optimalkan ASI eksklusif. Sudah banyak penelitian di seluruh dunia, ASI eksklusif itu salah satu upaya pencegahan stunting. Kemudian pemberian MPASI disesuaikan dengan usianya.
Kalau bayinya baik-baik saja, diberikan makan di saat usianya usia 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan, jangan lupa pemberian MPASI harus sesuai kapan diberikan, harus tepat waktu, anaknya udah siap makan atau belum. Boleh diberikan lebih dini, tapi harus dikonsultasikan dulu dengan yang ahli. Jadi sebelum 6 bulan ya hanya ASI aja, MPASI hanya diberikan setelah usia 6 bulan, makanan pendamping ASI diberikan setelah usia 6 bulan. Pada kondisi-kondisi tertentu boleh diberikan sebelum 6 bulan, tapi harus dikonsultasikan dulu kepada tenaga kesehatan atau dokter, dalam hal ini dokter spesialis anak. Kemudian ketika kita mulai kasih makan, yang kita kasih harus cukup, adekuat nih, ya tadi ya, harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya, harus jumlahnya cukup. Jangan lupa kita kalau ngomongin ngasih makan nggak cuma sekedar kasih makan, karena makan MPASI itu bukan hanya masalah perut lapar dan kenyang, tapi juga keterampilan makan, sehingga naik tekstur pun jumlah, naik tekstur itu juga harus kita perhatikan. Semuanya sudah dipandu di buku KIA. Gitu. Jadi di buku PIN itu sudah lengkap kapan kita harus naik tekstur, kapan kita harus naik jumlah, volumenya harus berapa banyak. Itu semua sudah ada di buku KIA. Jadi kalau kenapa buku KIA udah nempel sama ibunya dari hamil ibunya udah disuruh belajar sebenarnya gimana caranya ngasih ASI, gimana caranya ngasih makan, apa tanda gawatnya anak, semua sudah terangkum di buku KIA. Jadi saya pencegahan dari hamil lah ya? Dari sebelum hamil bahkan. Dari sebelum persiapan hamil, iya betul. Jadi sebenarnya buku kayak itu walaupun udah melahirkan jangan dikesampingkan ya, tetap harus disimpan, dibaca juga sampai anaknya gede. Sampai anaknya usia 6 tahun, kalian itu nggak boleh hilang sampai usianya 6 tahun. Itu udah perencanaan HPK. Pemerintah udah sangat memfasilitasi. Jadi ayo kita concern lagi, baca lagi buku KIA-nya, dibuka-buka, ibu yang mau melahirkan biar punya persiapan. Ya, seru banget ya, ini sebenarnya kalau saat ini pembahasannya panjang banget ya. Panjang dan lebar. Karena masalahnya juga di Tangsel pun masih banyak. Lebar. Nah, untuk teman-teman sobat kosan Serut nih, kalau misalnya mau konsul terkait anaknya tentang stunting, Serut punya poli stunting di hari Selasa dan Kamis. Bisa ketemu sama dokter Ciptakam nanti di polinya. Tapi kalau bisa kan jangan sampai nanti ya. Karena stunting ya, kalau bisa ya, kan udah nonton ini ya. Jadi harusnya bisa lah ya, bisa. Bisa, pasti bisa. Lebih baik dicegah kan, Cegah stunting itu penting. Iya, kasihan anaknya. Kasihan dong. Oke, makasih banyak ini dokter Ciptakam tentunya. Nah, untuk teman-teman kosan Serut juga nantikan konten selanjutnya di episode 6 ya gitu. Tapi nanti masih to be continued untuk pematerinya. Ditunggu aja. Oke. Dengan saya Dr. Ratu dan narasumber kita, saya Dr. Cempaka. Nantikan konten dari kosan Serut selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat.